Shalom. Pada hari ini tanggal 14 Juli 2023 kita akan membaca Gemar. Saya ambil dari Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Saya akan baca. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada orang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Berikutnya adalah doa dalam percobaan. Di sini kalau kita baca satu perikop, kita bisa perikop ini dan perikop sebelumnya juga kita bisa tahu gimana kondisinya Daud pada saat itu. Daud pada saat itu mengalami suatu kondisi di mana dia berada dalam suatu tekanan di mana banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, yang berusaha membuat dia ini berpaling dari Tuhan. Sama seperti kita saat ini, dimanapun kondisi kita saat ini, pasti banyak hal yang dapat membuat kita ini berpaling dengan Tuhan. Contoh kecilnya aja, simpel aja sih, kita lebih memilih kesibukan kita daripada Allah. Contoh kecilnya saja. Namun ini yang dialami Daud bahkan lebih parah daripada yang saya contohkan tadi. Karena di sini kalau kita baca ayat 3, ini adalah permintaan Daud, di mana Daud bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Di ayat yang pertama dikatakan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Di sini ada kata datanglah segera kepadaku, artinya sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang benar-benar dia butuhkan. Disambung lagi, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ini sesuatu harapan, suatu ratapan yang dia alami saat itu dan benar-benar membutuhkan Tuhan. Nah, yang pertama diminta Daud adalah awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dalam kitab Yakobus 3 ayat 10 dengan perikop dosa karena lidah di 9 dan 10 ya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang Daud lakukan saat itu benar-benar menandakan suatu ketaatan, suatu takut akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dia benar-benar ingin bahwa tidak satu pun keluar perkataan yang buruk dari bibirnya. Tidak satu pun. Mungkin saat itu dia difitnah, dia disakiti, dia dikecewakan. Kalau kita pribadi, saya pribadi, mendengar sesuatu hal yang tidak menyenangkan telinga saya pasti emosi dan meluapkan emosi saya.
dengan membalas sesuatu yang dari sumber yang membuat saya emosi. Nah, ini tidak dilakukan Daud. Karena apa? Ini loh istimewanya Daud. Dia memberikan segala sesuatunya kepada Allah, menyerahkan segala perkaranya sekecil apapun kepada Allah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya sebagai manusia dia sadar betul bahwa sehebat-hebatnya dia, setunduk-tunduknya dia kepada Allah, dia tetaplah manusia biasa. Yang artinya dia bisa melakukan kesalahan walaupun sedikit. Dan ini bukti ketundukan dia, di mana dia mengerti kalau dia orang manusia biasa, dan dia sangat tahu dia memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Jadi dia tidak mau satu kata pun keluar dari mulutnya yang berbau negatif. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan seperti ini? Seperti yang Daud lakukan. Ini simpel. Tapi sangat rumit kita lakukan. Tapi bukan berarti kalau rumit, bukan kalau susah kita tidak melakukannya. Tetap kita harus melakukannya dengan cara apa ya? Kita berdoa setiap hari, mohon ampun setiap hari atas setiap perkataan kita yang tidak benar. Yang kedua, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Kalimat pertama ya. Condongkan artinya itu dapat diartikan sebagai cenderung atau melakukan kesukaan, suka melakukan sesuatu. Janganlah cenderung membuat hatiku suka kepada yang jahat. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia ya, karena dia sadar bahwa di sini yang kedua adalah dikatakan tentang hati. Hati ini secara psikologis dia menyimpan menyimpan banyak perasaan, senang, suka, duka, kecewa, bahagia, apapun. Yang kedua, yang Daud ingin Tuhan jaga adalah hatinya. Agar apa? Hatinya tetap bersih, tetap memuliakan Allah tanpa ada cacat sekalipun. Dia gak mau berpikiran di dalam hatinya bahwa saya mau membalas orang-orang ini, saya tidak mau melakukan sesuatu yang buruk bagi orang-orang ini, walaupun dia bisa melakukannya pada saat itu. Dia menahan dirinya, memberikan hatinya kepada Tuhan supaya apa? Jagaan Tuhan hatiku. Karena saat hati kita tidak dijaga dengan baik, tidak kita serahkan kepada Tuhan dengan baik, hati ini kalau sudah menerima sesuatu yang buruk, kebiasaan dia akan mengingat sampai kita ada perasaan sakit hati kepada orang itu. Saat sakit hati yang tidak terlampiaskan, kita akan simpan terus, menumpuk. Saat kita sudah tidak mampu untuk menahannya, kita bisa melakukan sesuatu yang jahat. Kalau kita lihat di berita ya, banyak sekali sekarang, entah anak muda, anak kecil, dewasa, orang tua, karena hatinya yang tidak kuat,
menahan tekanan hidup ini, hatinya yang tidak kuat menahan sakit hati karena diejek orang lain, hatinya tidak kuat saat dia diremehkan, dia disakiti, akhirnya bertindak sesuai instingnya, yaitu apa? Melakukan suatu kejahatan. Nah, yang ketiga, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Mengecap sedap-sedapan mereka itu diartikan suatu hal yang jangan sampai saya terjerumus ke dalam situasi ini, kondisi ini. Saat mulut kita sudah tidak bisa direm, mulut kita sudah tidak bisa berkata-kata dengan baik, penuh dengan amarah, penuh dengan kedengkian, dan hati kita menyimpan suatu hal yang pedih, hal yang sakit sekali, hal yang berbentuk suatu amarah yang meluap-luap, kita akan terjerumus ke dalamnya. Bukan hanya kita melakukan kejahatan, tapi kita menjadi seseorang yang jahat. Kita sudah tidak punya toleransi, kita tidak punya hati nurani, kita sudah tidak punya ketakutan untuk melakukan kejahatan, kita sudah tidak punya rasa empati sekalipun sama orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pribadi juga bersyukur. Saya yakin semua yang ada saat ini sudah dijadwalkan pada saat ini. Apapun yang menjadi pilihan kita, Tuhan sudah atur. Ketiga hal ini mengawasi mulut, hati kita, supaya kita tidak terjerumus oleh kejahatan. Tiga hal ini Daud tekankan dalam kehidupannya. Dia memberikan contoh bagi kita semua untuk takut akan Tuhan, untuk tunduk setia kepada Tuhan, dan inilah caranya yang harus kita lakukan. Kita terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus memberikan persembahan yang terbaik, yaitu penyembahan kita, puji-pujian kita. Supaya apa? Tuhan mendengar apa yang kita perlukan, Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita, supaya kita bisa memperhatikan mulut dan hati kita dan tingkah laku kita, perbuatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup ini tidak semakin gampang, dunia ini tidak semakin baik, kondisi kita tidak semakin positif ke depannya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi anak-anaknya yang berseru kepadanya. Tetap jaga mulut kita, tetap jaga hati kita, tetap jaga tingkah laku kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.